Dan ini semua ada yang menepuk tangan biasa kalau lewat peti jenazah, khususnya orang yang dihormati. Yang begitu dicintai ya. Iya. Saya rasa sebagian dari umat yang ada di jalan ini yang tidak bisa masuk ke wilayah Santo Petrus untuk upacara pemakaman. Karena penuh pasti. Tidak tertampung. Tidak tertampung. Dengan banyaknya umat Katolik. Dan mereka udah menunggu. Ini sudah setengah perjalanan atau masih jauh kalau kita lihat dari rutenya Mas Erlip? Ini saya kurang tahu posisinya sudah di mana. Tapi kalau kita tadi melihat perkiraan waktu ya dengan jarak 5,5 sampai 6 km, tadi berangkat sekitar 17:15 kurang lebih dari Basilika Santo Petrus menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Ya. Mas Erlip, kita juga berbicara lagi soal kesederhanaan seorang Paus Fransiskus yang juga bukan hanya prosesinya yang dia minta berlangsung sederhana, makamnya pun sederhana, ditandai dengan satu kata ya, hanya Fransiskus. Fransiskus. Dia hanya mau tertulis Fransiskus. Sangat sederhana. Dan mungkin bila orang yang belum mengenal sosok beliau, kita lewat di sana, dia pasti tidak akan berhenti. Karena tidak megah. Hanya tulisan di bawah, saya lihat itu di bawah, Fransiskus dan salib paus yang selalu dibawa. Mungkin orang tidak akan langsung tertarik. Nggak sadar ya? Sadar bahwa itu adalah tempat dari paus, seorang paus gitu loh. Dan seorang paus yang memilih nama Fransiskus ini juga baru ya Mas Erlip? Ya, karena seperti kita bisa lihat, dia hanya menamakan Fransiskus. Biasanya kalau sudah pernah ada yang mengambil nama tersebut, dia akan melanjutkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena berhubung dia memang yang pertama, maka akan tertulis Fransiskus saja. Biasanya paus-paus yang memilih nama itu menginginkan untuk bisa ada kedekatan spiritual dengan paus yang sebelumnya yang memiliki nama tersebut. Biasanya seperti itu. Dan pemilihan nama Paus Fransiskus ini juga akhirnya betul-betul bahkan dirasakan ya tadi sebagai santo pelindung orang miskin. Kalau dari Mas Erlip, apa yang bisa Anda ceritakan soal pemilihan nama Paus Fransiskus itu? Kemudian bagaimana kiprahnya, bagaimana ia menjalankan nilai-nilai ataupun juga arti dari nama Fransiskus? Pemilihan Paus Fransiskus ini sebenarnya tidak ada yang menduga, karena seperti biasa kita terbiasa dengan setelah paus meninggal akan ada keluar beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan. Tapi ketika dia terpilih tidak ada yang menduga bahwa dia akan menjadi paus. Dia berasal dari tempat yang jauh dan dalam kehidupannya pun di Argentina dia sudah menjalani hidup yang sangat sederhana. Dia menggunakan kendaraan umum sendiri, tidak kehidupan sejalan dan hidup dengan para imamnya dia bersama-sama. Dan itu yang dia bawa sampai ketika dia menjadi paus. Dia tidak tinggal di istana, tapi dia mau di Santa Marta, tempat di mana dia bisa bertemu dengan para kardinal dan orang-orang yang dengan lebih gampang bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan tentunya pilihan nama Santo Fransiskus adalah bisa dijadikan acuan bagi beliau bagaimana dia akan membawa mengemban tugas sebagai seorang pemimpin gereja. Paus Fransiskus ini berarti pada konklav pada 2013. Ya saat itu bukan sosok yang
difavoritkan dalam tanda kutip ternyata keluar sebagai Paus Amerika Latin pertama dalam sejarah. Dalam sejarah, betul sekali. Dan ya seperti saya katakan tadi, tidak ada yang menduga, makanya selalu konklav itu menjadi bagi umat Katolik menjadi suatu karya Roh Kudus yang mengarahkan para bapak-bapak kardinal untuk memimpin penerus Petrus. Bisa kita katakan penerus Petrus bukan penerus paus sebelumnya, tetapi penerus Petrus. Kita berada sekarang di Altare della Patria, di Piazza Venezia ini dekat Colosseum. Sebentar lagi dia akan melewati, ya benar, melewati Colosseum, Foro Imperiale. Ini artinya kalau jarak dengan Basilika Santa Maria Maggiore masih jauh atau sudah mulai dekat? Kemungkinan besar sudah dekat ini. Dan pengamanan iring-iringan ini biasanya di seberapa ketat sih Mas Erlip? Sebenarnya seperti biasa Pak Paus itu menginginkan orang di sekitarnya. Jadi saya rasa pengalamannya ya seperti biasa standar. Memang untuk misa dengan kehadiran dengan para pemimpin negara pasti ada protokol tertentu ya. Tapi di sini coba lihat umat sangat rapi, teratur, menantikan beliau lewat di hadapan mereka. Lagi-lagi membawa kita ke memori September di Indonesia ya, begitu dekat sekali jaraknya dengan kaca yang terbuka. Ini juga kurang lebih sama ya, jarak yang tidak jauh antara sisi para umat Katolik dengan mobil. Iya, dan semua bertepuk tangan. Nah ini ciri khas di sana, di Italia, ketika seorang dibawa ke tempat pemakaman, itu akan ditepuk tangan. Seperti itu. Kita berada di sekitar wilayah ini Colosseum, sudah ramai yang menunggu. Ini daerah dulunya di sini adalah istana Kekaisaran Romawi. Oke, ini sudah sampai di Colosseum ini. Jadi ya, tiba di Colosseum. Ini masuk menjadi rute ya menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Dan tadi perkiraannya artinya sudah dekat ya? Sudah dekat, seharusnya sudah dekat. Kita tidak tahu apakah nanti akan ada langsung proses pemakamannya langsung. Tapi yang pasti tadi sudah banyak juga umat yang menunggu menyambut ya Mas di Basilika. Di Basilika pasti sudah ada banyak umat yang menantikan beliau. Artinya prosesinya juga Mas Erlip ketika tiba, apalagi rangkaiannya sebenarnya? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah sesuatu yang baru ya bagi kita. Jadi sebelum-sebelumnya kita tidak pernah melihatnya. Saya rasa akan ada doa, biasanya akan ada doa sebelum petinya masuk dalam kuburan. Basilika Santa Maria Maggiore ini memang menjadi tempat yang selalu disinggahi oleh Paus Fransiskus sebelum dan setelah melakukan perjalanan dinas. Ia akan berdoa di sana, dan berdoa ini memang menjadi salah satu pernyataan pertama ketika Paus Fransiskus juga tepat menjadi paus. Betul ya, minta doa. Beliau sebelum memberkati umat pada saat setelah diumumkan, dia meminta umat untuk berdoa bersama-sama untuk dia. Ini memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin itu adalah juga orang biasa yang butuh doa dari orang-orang di sekitarnya. Dan ini juga adalah bentuk juga kerendahan hati beliau. Dan setelah berdoa bersama, baru beliau memberkati umat yang hadir pada saat itu. Ini Colosseum ya? Iya. Dan iringan tepuk tangan dari umat juga tidak berhenti ya tadi sepanjang jalan. Kayak tadi kalau kata Mas Erlip, ini bentuk penghormatan, memperlihatkan bahwa yang sedang iring-iringannya adalah sosok yang memang dicintai dan juga begitu dihormati di sana. Betul sekali.
Paus adalah pastor dan pelayan umat, bukan orang penting dan berkuasa. Ini juga yang menjadi alasan Paus Fransiskus ya memilih kesederhanaan. Kesederhanaan ini tetap hidup dalam prosesi pemakaman ya. Iya, betul sekali, karena memang dalam Injil dikatakan bahwa bila kamu ingin menjadi yang pertama, hendaklah kamu melayani. Dan inilah yang dijalankan oleh Paus, melayani umatnya, dan sekarang dia boleh kita katakan yang pertama di hati kita saat ini. Keramahan, kehangatan yang ditabur ya selama hidup seorang Paus Fransiskus inilah yang akhirnya dituai, terlihat sekali, terasa bahkan sampai ke sini betapa luar biasanya cinta dari umat Katolik di Roma yang saat ini sedang berada di Roma. Betul sekali. Dan ini tidak akan terputus sampai kita sampai di Basilika Santa Maria Maggiore. Dan sepertinya mobilnya ini ada juga mobil yang di Asia waktu dia datang ke Asia. Mirip. Tadi juga sempat disinggung ya soal 47 perjalanan apostolik dari seorang Paus Fransiskus, dan yang salah satu yang paling diingat adalah yang ke Irak. Itu kan lagi-lagi menunjukkan keberanian dari seorang Paus Fransiskus ya. Keberanian beliau tidak takut, karena dia tahu bahwa di tempat yang akan dia kunjungi itu ada yang membutuhkan kehadiran dia. Sebenarnya tidak hanya di Irak, tapi juga di Afrika Tengah. Ketika beliau datang ke sana, dia bahkan mengunjungi tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi karena di informasinya bahwa itu sangat berbahaya, tetapi dia ingin ke sana. Ini juga memperlihatkan bagaimana dia mengatakan, ketika saya melihat orang sebagai sesuatu yang membahayakan, musuh, maka tidak akan terjalin yang nama persaudaraan itu, tidak akan bisa dimulai ketika kita mulai memikirkan, berpikir seperti itu. Nah, inilah yang dia pegang selalu, bahwa memang ketika saya bersahabat, ketika saya mengenal orang, nah itu akan menjadi bagi saya berikan jaminan bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik. Dan poin ini juga yang menjadi lagi-lagi salah satu pernyataan terakhirnya ketika melakukan pemberkatan Paskah ya. Sebelum meninggal ia juga lagi-lagi menekankan soal perdamaian, mengedepankan dialog, dan ini memang yang semasa hidupnya selalu ditekankan ya Mas Erlip. Selalu dia tekankan, dan bahkan seperti kata Mbak tadi, di pesan Paskahnya itu dia malah membuat daftar, boleh kita katakan, dari negara-negara yang sedang berperang. Dan saya rasa itu adalah kesedihan beliau yang belum terwujudkan untuk perdamaian di dunia ini, dan beliau menitipkan kepada kita untuk tetap menyuarakan perdamaian itu. Dan ini juga masih dalam rangkaian kita akan saksikan bersama-sama. Dan selamat beribadah sholat maghrib juga untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Kita juga sambil menyaksikan iring-iringan pemakaman Paus Fransiskus.